Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari Setuju Tim yang beranggotakan saya, Ikhwan Syed Azizi dengan 3 digit NIM terakhir 013 dan rekan saya Maulida Nur Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 017. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek 2 kami, yaitu pengembangan program aplikasi text editor. Kami akan membahas bagaimana kami mengubah text editor yang awalnya berbasis array statis, kini berubah menjadi struktur data dinamis menggunakan linked list. Berikut adalah agenda atau daftar isi dari presentasi kami hari ini. Pembahasan akan kita mulai dengan melihat gambaran umum dan struktur data program kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan penggunaan struct, lalu membedah secara teknis keterkaitan antar konsep linked list dengan fitur program yang telah kami buat. Setelah itu, kami akan melakukan demonstrasi program secara langsung dan menutup presentasi ini dengan lesson learned atau pelajaran penting yang kami dapatkan dari transisi memori statis ke dinamis ini. Sebelum kita masuk ke bedah struktur, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu antarmuka dari aplikasi text editor yang telah kami bangun. Seperti yang terlihat pada layar, program kami ini berjalan sepenuhnya berbasis CLI atau Command Line Interface. Untuk memudahkan navigasi pengguna, tampilan antarmuka ini secara fungsional kami bagi menjadi 3 area utama. Yang pertama, di bagian atas kami memiliki status bar. Area ini secara real time melacak dan menampilkan informasi penting terkait dokumen, seperti nama file, serta koordinat baris dan kolom tempat kursor pengguna sedang berada saat ini. Yang kedua, di bagian tengah ada area kerja utama. Di area ini berfungsi sebagai kanvas atau tempat teks dirender dan ditampilkan kepada pengguna. Yang ketiga, di bagian bawah terdapat sistem menu. Pengguna cukup memasukkan angka atau huruf yang sesuai untuk mengeksekusi fitur. Misalnya, menekan angka 1 untuk mulai menulis baris, angka 2 untuk menghapus baris, angka 6 untuk menyimpan file, serta menekan Q untuk keluar dari program. Untuk bisa menjalankan seluruh antarmuka dan fungsi yang ada, aplikasi kami tidak ditulis secara menumpuk dalam satu file utama. Kami menggunakan arsitektur modular yang memecah program menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu modul editor. Ini adalah tempat untuk pemrosesan logika dan manipulasi struktur linked list. Yang kedua yaitu modul display. Ini khusus untuk menangani seluruh perenderan antarmuka. Yang ketiga yaitu file manager. Ini adalah tempat untuk mengelola seluruh interaksi baca tulis program ke dalam penyimpanan komputer. Setiap modul yang ada kami pisahkan fungsinya. Yang pertama ada header atau file.h. Tempat ini adalah murni kami gunakan untuk deklarasi fungsi dan struktur. Sedangkan file sumber atau file.c dikhususkan untuk implementasi logikanya. Terkait pembagian kerja tim pada fase pengembangan setelah UTS, yakni saat kami berpindah dari linked list dari statis ke linked list, kami membagi tugas menjadi sebagai berikut. Rekan saya Maulida mengambil fokus pada file editor.h, kemudian mengimplementasikan operasi dasar linked list seperti fitur tambah baris dan pencarian, serta memegang kendali penuh pada modul display.h dan .c. Sedangkan saya sendiri, Ikhwan, mengambil fokus pada file manager serta mengembangkan fitur manipulasi memori seperti hapus baris, replace, word count, dan fitur go to line. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan struct yang ada di dalam program ini. Jadi, ada 3 struct. Yang pertama ada row node, di sini untuk merepresentasikan satu baris, kemudian struct hasil cari ini untuk menyimpan posisi hasil pencarian, dan text editor yang merupakan struct utama yang menjadi pusat semua operasi. Ketiga struct ini saling terhubung melalui pointer. Nah, program text editor ini bekerja di 2 wilayah memori. Di sebelah kiri ada stack, tempat struct text editor hidup, dan di sebelah kanan ada heap, tempat row node dan string isinya dialokasikan secara dinamis. Jadi text editor ini tadi adalah struct utama yang menjadi pusat semua operasi. Dia tidak menyimpan teks dokumennya secara langsung, tapi menyimpan pointer yang akan menunjuk ke mana datanya berada. Nah, 3 pointer yang paling penting di sini adalah head, tail,
dan pointer kursor PTR. Ketiganya ini bertipe row node, yang artinya mereka menyimpan alamat memori dari node-node yang ada di heap. Pointer head akan selalu menunjuk ke baris paling atas atau baris paling pertama. Kemudian untuk pointer tail akan selalu menunjuk ke baris paling bawah, dan kursor PTR ini menunjuk ke baris yang sedang aktif, yang sedang dibuka oleh user untuk aksi edit, hapus, atau insert. Nah, selain 3 pointer itu, text editor juga menyimpan array hasil cari. Jadi, hasil cari ini adalah sebuah array of struct dari hasil cari untuk menyimpan semua posisi kemunculan keyword saat user melakukan pencarian. Nah, setiap baris dokumen direpresentasikan oleh satu row node di heap. Satu node-nya punya 3 field. Ada pref row yang menunjuk ke baris di atasnya atau baris sebelumnya. Ada next row yang menunjuk ke baris bawahnya atau baris setelahnya. Kemudian ada isi yang menunjuk ke string text baris tersebut. Nah, string isi ini juga ada di heap karena dialokasikannya terpisah dari node dengan ukuran yang pas sesuai dengan panjang teks. Misalnya di sini ada baris 7, hanya membutuhkan 7 byte. Dan baris yang lebih panjang itu akan mendapat alokasi yang lebih besar. Nah, karena setiap node saling terhubung lewat pointer, inilah yang membentuk doubly linked list. Jadi, rantainya ada 2 arah, bisa ditelusuri dari head ke tail maupun dari tail ke head. Ketika user menjalankan fitur cari teks, program akan menelusuri seluruh linked list dari head sampai tail, dan setiap kemunculan keyword yang ditemukan akan dicatat di array hasil cari di dalam text editor. Seperti di sini contoh keyword yang dicari adalah kata setuju. Jadi setiap elemen hasil cari ini juga akan menyimpan 3 informasi. Yang pertama ada nomor baris untuk ditampilkan ke user. Ada kolom untuk posisi karakter, dan ada pointer baris, pointer langsung ke row node yang mengandung keyword tersebut. Di sini dibedakan menggunakan warna hijau. Nah, inilah kenapa nantinya saat navigasi hasil pencarian dengan menggunakan tombol M akan cepat karena programnya tidak menelusuri ulang dari head. Yaitu karena program cukup mengambil dari indeks hasil cari dan pointernya langsung ke node tujuan. Ya, jadi kesimpulannya, text editor di stack ini adalah pengendali. Dia akan tahu di mana semua data berada. Kemudian row node di heap adalah data itu sendiri, dan hasil cari adalah indeks sementara yang dibuat saat pencarian dan dihapus saat dokumennya berubah. Jadi ketiga struct ini bekerja sama ketika user menulis baris baru. Text editor akan memerintahkan pembuatan row node baru di heap dan memperbarui pointer-pointernya. Atau ketika user menghapus baris, text editor ini akan memutus sambungan node dari rantai dan mem-free memorinya. Ataupun ketika user mencari teks, text editor ini akan mengisi array hasil cari dengan pointer ke node-node yang relevan. Di sini saya akan membawakan salah satu contoh keterkaitan konsep linked list dengan fitur yang dibuat, yaitu fitur tambah baris. Di mana fitur tambah baris ini memanggil fungsi insert baris yang berada di editor.c. Jadi, fungsi insert baris bertugas menyisipkan satu baris teks baru di dalam dokumen. Nah, di versi linked list ini, setiap barisnya tadi adalah sebuah node yang hidup di heap dan saling terhubung lewat pointer pref row dan next row. Fungsi insert baris ini akan menangani 4 kondisi, tergantung dengan situasi dokumen atau tergantung dengan yang dilakukan oleh user ketika melakukan insert. Dan hal pertama yang dilakukan fungsi ini adalah mengecek dulu apakah posisi yang dimintanya valid atau tidak. Posisi yang valid adalah dari 0 sampai sebesar jumlah baris saat ini.
Kalau di luar itu, fungsi langsung berhenti dan akan langsung return -1 sebagai tanda gagal. Setelah posisinya valid, fungsi akan memanggil buat row node. Akan memanggil fungsi buat row node. Ini untuk membuat node baru di heap. Jadi di sini akan terjadi 2 kali malloc. Yang pertama untuk struct row node dan yang kedua untuk string isinya. Ini dipisah karena tadi panjang teks itu bisa berbeda-beda di tiap barisnya. Jadi string dialokasikan sesuai dengan panjang teks yang diinput oleh user. Nah, node baru ini akan berdiri sendiri. Jadi pointer pref row dan next row-nya ini masih null. Kita masuk ke kondisi pertama, di mana dokumennya adalah kosong. Jadi kalau dokumennya masih kosong, artinya head masih null, tail juga masih null. Jadi head dan tail langsung saja diarahkan ke node baru ini. Jadi node pertama itu menjadi kepala sekaligus ekor dari linked list yang ada. Kemudian masuk ke kondisi yang kedua, di mana user menyisipkan baris baru di akhir. Jadi kalau posisi yang diminta sama dengan jumlah baris, artinya user mau menambah baris baru di baris paling bawah. Dan yang dilakukan ada 3 hal. Yang pertama, node baru akan diberitahu bahwa preview adalah tail yang lama. Lalu, tail yang lama akan diberitahu bahwa next-nya sekarang adalah node baru yang baru saja dibuat. Kemudian, yang terakhir, variabel tail di text editor diupdate menunjuk ke node baru. Jadi, di linked list ini tidak ada data yang pindah, hanya memainkan pointer saja. Lanjut ke kondisi yang ketiga. Jadi, kalau posisi ada di tengah dokumen, kita perlu menyisipkan node baru di antara 2 node yang sudah saling terhubung. Pertama, fungsi cari node itu akan dipanggil untuk menemukan node yang saat ini berada di posisi yang kita tuju atau kita sebut saja sebagai target. Dan node yang ada di atas target itu disimpan di variabel pref atau variabel preview. Nah, untuk kondisi ini ada 4 langkah menyambungkan ulang pointernya. Yang pertama, node baru akan diarahkan ke target dan menjadikan target sebagai tetangga bawah. Kemudian, node baru akan diarahkan ke prev sebagai tetangga atas. Prevnya akan menjadi tetangga atas dari baris baru ini. Kemudian yang ketiga, target diubah tetangga atasnya yang asalnya prev menjadi node baru. Dan hubungan target dengan preview sekarang terputus. Dan yang keempat, preview diubah tetangga bawahnya, yang awalnya target sekarang diubah menjadi baris baru. Setelah 4 langkah tadi selesai, node baru ini sudah tersisip dengan benar di antara keduanya. Kemudian kalau misalnya target preview ternyata null, berarti targetnya adalah. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana node baru ditambahkan. Sekarang saya akan membedah proses sebaliknya, yaitu bagaimana menghapus sebuah baris dari memori secara aman. Di balik layar, ini kami bisa melihat keseluruhan fungsi delete baris. Sebelum melakukan manipulasi pointer, program akan melakukan validasi terlebih dahulu, apakah dokumen sedang kosong, atau apakah posisi baris yang diinputkan pengguna tidak valid. Jika valid, program akan menyiapkan 3 variabel pointer utama, yaitu target, ref, dan next. Di langkah eksekusi yang pertama, ada baris code target cari node. Fungsi ini akan menyusuri linked list untuk mencari alamat memori dan baris yang ingin dihapus oleh pengguna. Alamat tersebut kemudian ditampung dan dikunci ke dalam variabel pointer bernama target. Pada visualisasi sebelah kiri, teman-teman bisa melihat pointer target sekarang sudah menunjuk ke node spesifik yang akan kita eksekusi.
Selanjutnya, karena kita menggunakan struktur doubly linked list, kita tidak boleh sembarangan menghapus target agar rantainya tidak terputus. Kita harus mendata siapa tetangganya. Program menugaskan variabel pointer pref untuk membaca dan menyimpan alamat node yang berada tepat di atas atau sebelum dari target. Bisa dilihat pada visualisasi panah, pointer pref kini memegang informasi node baris sebelum target. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk bagian bawahnya. Program menugaskan variabel pointer next untuk memegang alamat node yang berada persis di bawah target. Pada titik ini, kita sudah sepenuhnya mengunci target sekaligus mengetahui posisi pasti dari tetangga atas dan tetangga bawahnya. Sekarang kita masuk ke proses pemutusan rantai. Kita menginstruksikan node tetangga pref untuk mengubah arah pointer next row-nya. Alih-alih menunjuk ke target, panah tersebut kini dibelokkan langsung melompati target untuk menggenggam node next di bawahnya. Proses pemutusan rantai ini juga dilakukan dari arah sebaliknya, yaitu dari atas ke bawah. Sekarang giliran tetangga bawah next yang kita perintahkan untuk membelokkan pointer pref row-nya ke atas, langsung menggenggam node pref. Perhatikan silangan panah biru muda pada visualisasi. Saat kedua tetangga ini sudah saling menunjuk satu sama lain, node target kini secara struktur sudah terisolasi dan berhasil dikeluarkan dari rantai utama text editor. Meskipun node target sudah terisolasi dari rantai, keberadaan fisiknya masih mengendap dan memakan alokasi memori di heap komputer. Langkah pembersihan pertama adalah menghapus string atau isi dari teks baris tersebut dengan mengeksekusi free target isi. Kita mengembalikan ruang memori hasil malloc kepada sistem komputer. Sebagai langkah penutup dan tahap yang paling penting untuk mencegah kebocoran memori atau memory leak, kami menghancurkan wadah dari baris itu sendiri. Kode mengeksekusi free target baris ini sepenuhnya menghancurkan ruang struct raw node milik target dari heap memori. Rantai linked list sudah tersambung utuh dengan baris yang tersisa dan memori kembali bersih tanpa ada bit data yang tertinggal. Memasuki bagian akhir dari presentasi ini, kami ingin membagikan lesson learned atau pelajaran teknis yang kami dapatkan dari proyek 2 ini. Kami merangkumnya menjadi 3 aspek utama. Yang pertama yaitu dari aspek manajemen memori. Pada text editor versi statis, kami dipaksa untuk memesan blok memori berukuran besar di awal program untuk menetapkan batas maksimal baris dan batas maksimal kolom. Akibatnya jika pengguna mengetik sedikit kalimat atau mayoritas sisa ruang memori tersebut akan menjadi mubazir dan terbuang sia-sia. Sebaliknya jika dengan linked list, manajemen memori menjadi sangat hemat. Yang pertama, karena struktur baris dokumen tidak lagi kaku. Setiap baris kini menjadi node-node dinamis yang jumlahnya akan terus bertambah atau berkurang secara fleksibel. Yang kedua yaitu karena alokasi fungsi malloc. Di tiap node tersebut ukurannya dibuat benar-benar pas sesuai dengan panjang karakter teks yang dimasukkan. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu dari kecepatan operasi, khususnya ketika operasi insert dan delete. Di versi statis, operasi manipulasi data sangat membebani kinerja. Jika pengguna ingin menyisipkan atau menghapus baris di tengah dokumen, program harus melakukan proses shifting, yaitu menggeser seluruh element array di bawah satu persatu. Namun dengan linked list, operasinya menjadi sangat cepat dan instan. Seperti yang sudah kami jelaskan pada bedah kode tadi, kita hanya perlu memutus dan mengaitkan ulang arah pointer ref row dan next row dari node tetangganya tanpa perlu memedulikan atau menggeser ribuan baris yang ada di bawahnya. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu dari aspek tanggung jawab. Di versi dinamis ini, linked list menuntut kedisiplinan dari kami sebagai pembuat program. Setiap kami meminjam memori dengan malloc, kami memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya secara manual menggunakan fungsi free. Yang apabila tidak kami lakukan, program akan mengalami memory leak yang dapat membuat sistem kehabisan RAM dan crash. Sekian dari presentasi Studio Team
terkait proyek pengembangan text editor ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.